Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pembantaian terjadi di Stadion Old Trafford kala tuan rumah Manchester United harus bertempur untuk atas tamunya Liverpool dengan skor mencengangkan yaitu 0-5. Diwarnai dengan hat-trick dari Mo Salah, juga ada kartu merah dari Paul Pogba. Nah, bagaimana jalannya pertandingan kemarin? Mari kita bahas di Gegen ala Laus bersama dua narasumber yang beda generasi. Wah, yang pertama ada Pak Deseno. Halo Pak De, apa kabar? Halo, selamat malam. Cinta bola. Woi, Pak De Seno atau kita kenal dengan Cinta Bola. Waduh, ya, ini bola. salah satu fans paling sepuh ya Pak De. Ya, yang penting sehat. Alhamdulillah gitu. Oke, yang kedua ada Aji atau kita kenalnya di Kaskus itu sebagai Cibisuke. Wah, gimana kabar Aji? Halo. Halo. Waduh. Alhamdulillah sehat. Ini Aji ini adalah jagoan FPL. Betul Pak De, pemenang 2 kali beruntun FPL Laos 2 musim beruntun, luar biasa. Nanti kita harus tahu nih tips-tips dan triknya supaya bisa bisa menang terus di FPL. Oke. Kita mulai aja nih. Pak De, gimana nih 5-0? Ya. Gimana perasaannya? Ya, kalau ditanya perasaan ya senang. Ya karena senang tuh malah nggak bisa tidur. Kalau Rashford kan dia bilang nggak bisa tidur karena kalah 0-5 itu ya kan. Nah kalau kita senang tapi ya nggak bisa tidur saking senangnya gitu. Jadi itu ya Pak De, scrolling media sosial mulu kalau gua mah. Gua lihat nih apa yang lagi rame gitu. Aduh, senangnya begitu gitu. Aji, gimana Ji? Yuk. Gimana ya, bagus banget sebenarnya, udah nggak bisa berkata-kata lagi sih sebenarnya, udah rekor banget itu Liverpool bisa menang di Old Trafford 5-0 pula. 5-0 ya. Iya. Nah, ini berkaitan juga dengan rekor. Ini gara-gara lawan MU kemarin menang 5-0 nih, banyak rekor-rekor terjadi nih. Salah satunya nih, kita dari Salah dulu nih. Salah yang mencetak hat-trick itu semalam. Dia adalah pemain pertama dalam sejarah Premier League yang mencetak hat-trick melawan MU di Old Trafford. Nih. Lalu juga Salah itu, saya lihat nih, saking banyaknya rekor-rekor yang tercipta. Nah, dengan 3 gol kemarin, dia jadi pencetak gol terbanyak Afrika di EPL, ngalahin Didier Drogba. Dia si Salah ini kemarin jadi 107 gol, sedangkan Drogba itu 104 gol. Nah, yang rekor selain itu, rekornya Salah lagi adalah dia sudah mencetak 10 gol berturut-turut. Maksudnya 10 pertandingan berturut-turut dia selalu mencetak gol. Wah, luar biasa. Luar biasa banget ya kalau udah ngomongin Salah sampai wah nih kayaknya lagi musimnya dia lagi atau gimana ini. Pak De, tanggapannya terkait Salah rekor-rekornya? Ya ini kan kuncinya kan masalah form ya. Jadi Salah itu kan sudah jelas kelihatan ini di awal musim ya. Lalu dari 4 pertandingan terakhir ya waktu lawan City di kita home ya, itu cara memasukkan itu luar biasa tuh. Lalu lawan Watford juga begitu, hampir sama polanya. Kemudian yang ketiga lawan ATM ya kalau nggak salah. Lalu yang terakhir ini lebih sebagai luar biasa betul ya. Jadi itu ya ini sekali lagi tergantung formnya saja. Formnya memang baru di puncak ini Salah. Itu pendapat saya. Semoga nggak yang paling sedih jangan sampai kena cedera aja deh gitu ya. Semoga sehat terus aja si Salah. Ji, nih ada rekor lagi tapi, nih. Tapi begini ya. Lanjut Pak De, nggak apa-apa. Monggo. Pak De dilanjut nggak apa-apa. Oh ya gini. Ini masih rekor atau bukan? Atau sudah bisa kalau pertanyaan lain mungkin
Mas Aji bisa dulu komentar, silahkan. Kalau soal rekor, silahkan. Oke, saya tanya Mas Aji dulu, Mas Aji. Nih, Oke. Ji, ada lagi nih rekor. Gara-gara kemarin juga, terutama gara-gara 20 menit terakhir itu kita kepung banget MU. Jordan Henderson mengalahkan Gareth Bale untuk menjadi passer terbanyak di Premier League sepanjang sejarah. Jadi dia memimpin jadi pemain dengan passing terbanyak sepanjang sejarah dengan 17.000 passing selama berkarir. Gimana tanggapannya nih? Kapten yang dulu dibully abis-abisan sekarang istilahnya jadi core lini tengah dari Liverpool sendiri. Ada tanggapan, Ji? Ya, kalau menurut gue ya emang awalnya kan Henderson tuh kalau di Mabes ya, di Laos tuh suka nyebutnya back passer kan, cuma ke belakang passingnya. Nah sekarang sih udah mulai ya, apalagi kemarin tuh yang pas lawan MU, lihat pas ke Salah tuh udah mirip-mirip De Bruyne kalau menurut gue itu. Keren banget udah. Iya, asisnya ke Hendo itu malah disandingkan sama asisnya Gerrard ke Sturridge di 2013 ya. Mau mirip-mirip pakai kaki luar itu, waduh, luar biasa. Keren. Oke, Pak De, dilanjut. Tadi ada apa lagi nih rekor yang Pak De kayaknya mau sharing? Gini ya, saya kira tadi jawaban saya bahwa memang mengapa bisa rekornya begitu bagus itu karena masalah form ya, sekali lagi formnya Salah baru di puncaknya. Nah sekarang persoalannya begini, apakah form ini akan terus terjaga? Juga di samping tergantung pada Mo Salah sendiri, juga pada dukungan dari teman-teman ya dari suatu tim itu. Saya membayangkan begini loh, suatu ya ini sebetulnya konteks yang paling mendasar. Sepak bola itu kan kolektif ya. Beda misalnya sama main tinju, olahraga tinju apa tenis. Itu kalau pelatihnya ya cuma satu saja yang dilatih itu kan ya. Petinju cuma satu, perhatiannya dicurahkan pada satu pemain saja. Tapi kalau namanya bola, lah ini ada 11 loh. Ada 11 pemain. Nah, maka ya kalau kita bisa menjaga itu sangat tergantung pada peran pelatihnya kan gitu ya. Itu. Jadi bagaimana ini rekor nih? Ya kita terlalu naif kalau kita mengatakan bahwa rekor ini akan terus gitu. Itu susah juga ya. Itu susah juga. Tapi minimal bisa dijaga bahwa dalam satu tim itu begini. Istilahnya kalau dalam suatu tim itu mestinya ada satu yang jadi pemukul ya. Nah pemukulnya itu adalah Mo Salah itu yang didukung oleh yang lain gitu ya. Depth-nya kuat, speed-nya bisa mendukung serangan dan seterusnya. Jadi kalau suatu tim tidak ada pemukulnya, ya semua adalah average gitu, rata-rata begitu. Ya bisa sih mencetak gol, tapi tidak akan mengesankan, paling menang 1-0, 2-0 atau tipis begitu ya. Jadi di sini peran Mo Salah itu yang sangat utama, sentralnya itu Mo Salah, sudah gitu aja. Itu pendapat saya ya. Betul, Pak De. Saya juga setuju. Kalau saya bilang setiap tim itu pasti punya key player lah istilahnya. Nah kalau key playernya lagi on form, bisa jadi memang itu sangat berpengaruh pada kualitas tim itu sendiri. Nah, gitu. Ji, ini kemarin juga selain 5-0 sebenarnya ada kabar lumayan ya, dibilang duka atau enggak ya, karena kita menang 5-0 tapi kita kehilangan 2 midfield lagi gitu loh. Setelah kehilangan Elliot pertama yang mungkin bakal setahun ya, lalu tiba-tiba Fabinho cedera walaupun ringan, Thiago yang belum sembuh-sembuh gitu, lalu nambah lagi akhirnya Milner hamstring, kabarnya sih lumayan lama, bisa sebulan. Lalu Keita ini yang belum tahu gimana kabarnya untuk cederanya gini. Gimana nih tanggapannya, sisa midfield kita tinggal siapa aja jadinya nih, terus ke depan bagaimana? Berarti kan kalau dilihat midfield kita yang masih sehat ya, berarti ada Hendo,
Curtis Jones ya lumayan lah. Kemarin di Carabao juga bisa step up dia. Menurutku sih perlu dipertimbangkan untuk transfer pemain juga nih bulan Januari untuk Jurgen Klopp. Mengingat ya dilihat benchnya susah juga untuk kedalaman skuadnya. Menurutku gitu sih. Ya, iya benar. Semalam pun kalau gue nonton babak 1 sebentar, babak 2 hampir sampai selesai. Itu mainnya pakai trio Morton, Ox sama CJ dan kelihatan banget jauh banget beda kelasnya dari Handover atau yang lain. Benar-benar nggak jalan itu midfield, terutama di babak pertama gitu. Jadi memang agak shaky ketika kehilangan beberapa midfield ada utama gitu. Nah, Pak Ade, nih kita bergeser lagi ke apa ya? Kita bosen dah kalau kita bilang kalau form kita lagi bagus. Pak Ade yang berpuluh-puluh tahun ngefans Liverpool dan berpuluh-puluh tahun juga ngerasain gimana rivalitas dengan United gitu. Pandangan Pak Ade dengan situasi MU sekarang nih gimana Pak Ade? Ini benar-benar jadi apa ya? Karena kita mah happy ya. Kita sebagai triple happy ya. Gimana nih pandangannya Pak Ade? Ya oke, begini ya. Jadi ya kalau saya kan dulu waktu masih muda itu kan ngepan sama Ian Rush itu ya. Itu Ian Rush itu kan itu kurang lebih usianya 6 tahun di bawah saya lah gitu ya. Itu dulu. Tapi setelah saya kerja gitu ya, setelah kerja dan menikah berkeluarga, perhatian saya agak nggak lagi fokus. Dan sekarang kan beda banget dengan zaman dulu ya. Dalam dulu nggak ada internet, jadi kalau seorang fan tuh cuma nontonnya dari televisi atau dari koran-koran begitu, nggak bisa masif gitu ya. Nggak seperti sekarang ini. Kalau jadi fan betul-betul luar biasa lah gitu ya. Ya itu karena pengaruh internet. Nah sekarang gini, kalau melihat perkembangan MU ya, memang yang paling saat berjaya kan, ya maaf ya, ini sebetulnya kita kan fan Liverpool ya, tapi karena itu ditanyakan sama Isa ya, saya jawab aja bahwa sejauh yang saya ketahui ya, waktu Sap itu memang berjaya dan itu dia bisa mengembangkan pemain-pemain dari akademinya gitu, yang betul-betul dilatih seperti Beckham dan kawan-kawan itu kan dari sejak usia dini gitu ya, betul-betul dipersiapkan lalu mengalami masa keemasan. Tapi begitu masa keemasan sudah lewat, ya seperti sekarang inilah keadaan seperti itu. Maka ini juga tantangan bagi Liverpool gitu ya. Kalau kita mengandalkan terus sama Mo Salah, Mane, lalu Jota, Firmino, ya gimana? Nggak ada regenerasi. Tadi Mas Aji bilang ya, kalau dalam waktu dekat misalnya kita perlu transfer, ya mungkin mid itu perlu ditambah, lalu pemain depan itu ya kira-kira ada nggak pengganti Mo Salah gitu. Nah itu masa ke depan ya, kita harus melihat masa ke 4 tahun yang akan datang ya. Kita nggak perlu banyak bicara tentang MU ya, karena kita fan Liverpool. Sorry gitu aja ya. Gak apa-apa deh, bagus. Okay. Ini lumayan menarik juga sih sebenarnya. Ini dikit MU dikit. Tadi Pak De juga bilang MU zaman kemasannya SAF, benar-benar SAF itu Ferguson benar-benar apa istilahnya ya, membangkitkan MU atau bahkan jadi dia ngalahin Liverpool lah dalam tanda kutip juga sebenarnya. Nah itu juga sekarang tadi Pak De bilang kita lagi masanya di atas nih dengan Jurgen Klopp, dengan rekornya juga nih, ada rekor lagi dari Jurgen Klopp, yaitu dia adalah manajer tercepat Liverpool yang mencatatkan 200 kemenangan di semua kompetisi dari 331 laga. Jadi dari 331 laga Klopp sudah memenangkan 200 kemenangan dan itu adalah yang terbanyak, yang tercepat di Liverpool, mengalahkan rekor dari Kenny Dalglish waktu 333. Sedangkan Bill Shankly sendiri, manajer legendaris kita, itu perlu 382 partai untuk memenangkan 200 kemenangan gitu. Nah, gimana nih Ji? Kalau Klopp kelar di sini 2024 dia kontrak habis. Kalau dia cabut gimana nih? Siapa yang pantas ganti ini? Sedikit aja sih. Mungkin kalau dalam waktu dekat bisa
asistennya ya kalau menurutku, Pep Linders itu kan. Nah mungkin kalau untuk tahun-tahun kedepannya kayaknya Stevie G udah boleh deh. Dia di Rangers udah keren juga kan, kemarin unbeaten kan di liga. Udah bisa masuk Europa League juga. Kayaknya bisa sih dipertimbangkan untuk suksesornya klub gitu. Pak deh gimana kalau Stevie G 4-5 tahun ke depan jadi pelatih Liverpool nih, gimana kira-kira dengan tren dari tim-tim lain yang kalau dilatih sama legendnya itu malah ngedrop, macam MU, macam Chelsea, Juventus, gimana? Ya itu mitos saja. Jadi ini sebetulnya menurut saya tugas klub itu menyiapkan itu, kalau dia nanti pergi jadi tidak begitu pergi gitu saja seperti Sak itu meninggalkan apa ya. Oke, itu pendapat saya. betul. Iya benar juga sih kata Pak Ade. SAF meninggalkan MU dengan skuad yang cuman dia doang yang bisa ngelatih itu skuad biar juara gitu. Berat betul. Pelatih lain yang ngelatih ya udah disitulah mereka akhirnya sekarang sampai ngedrop juga seperti itu. Oke, Ji, next kita lawan Brighton, lawan Atletico. Gimana chance-nya nih lawan Brighton? Yang Brighton ini apa ya? Salah satu kuda hitam sih kayaknya musim ini. Mereka mainnya cukup stabil dan juga cukup apa ya, merepotkan tim-tim atas gitu. Gimana pandangannya mungkin buat 2 match ke depan nih yang gue rasa berat, karena lawan Atletico kalau kita menang kita bisa langsung lolos loh ke 16 besar. Ya betul. Ya menurutku kalau lawan Brighton agak tricky juga sih, karena ya mereka juga mainnya bagus kan, sama kayak West Ham, dia bisa berada di puncak ya 6 besar lah, keren. Tapi kayaknya untuk 2 match ke depan itu untuk lawan Brighton mending skuad yang ada digabung dengan skuad muda bisa mungkin. Untuk nanti pas lawan Atletico mungkin baru full tim. Menurutku sih begitu. Karena kalau lawan Atletico, kalau kita bisa menang ya otomatis kita lolos kan. Betul. Apalagi main di kandang ya. Nih. Iya. Sebenarnya kalau sama Atletico nih kita punya dendam parah nih. Asal kipernya bukan Adrian lagi yang main sih sebenarnya. Poin menarik Ji. Griezmann kartu merah. Apakah itu sebuah keuntungan dari Liverpool sendiri? Tapi sebenarnya kemarin pun Suarez tuh cuma main di babak kedua gitu. Apakah itu gimana nih? Apa itu sebuah kelemahan? Karena nggak ada Griezmann, mungkin Suarez juga bisa menjadi momok buat Liverpool ya. Tapi menurutku sih bisa termasuk keuntungan juga, karena untuk rekornya Suarez setiap bertemu Liverpool itu kayaknya kurang bagus ya. Menurutku begitu sih. Dia waktu lawan Liverpool di Camp Nou sih yang nyekor, tapi di Anfield enggak gitu. Cuman ditempelin doang sama Robo. Iya. Oke deh, itu kita udah review United, kita preview juga dari match untuk lawan Brighton dan juga Atletico. Nah, selanjutnya ini ada segmen dari kita itu ada segmen yang namanya Post of the Week. Kita akan sedikit tanggapi 2 posting pilihan dari TS kita, TS yang tidak mau ada di podcast ini karena tidak mau kelihatan mukanya. Itu pilihan dia, kita sedikit bahas. Oke. Nah, di sini ada 2 post. Post pertama dari Dirkait. Wah. Harusnya Ronaldo red card. Wasit gak tega kasih kartu merah karena skor udah 3-0. Ditambah status dia superstar. Kalau gak ada dia jadi gak menarik lagi. Jadi pertimbangan buat wasit. Bahkan Pogba pun awalnya cuma kartu kuning padahal jelas tackle 2 kaki. Tapi karena Keita cedera parah maka terpaksa kasih red card. Gol terakhir asisnya Hendo keren. Tendangannya melengkung membelah laut. Nah, Ronaldo ya?
Iya sih, sebenarnya itu harusnya red card ya menurutku. Karena dia sampai 3 kali kan itu nendang Curtis Jones. Iya, kalau Atau- kalau kata meme-nya Ronaldo shoot on target sekali, shoot on Curtis Jones 3 kali gitu. Betul. Ya, nah kalau Pogba sendiri gimana tuh? Wah, Pogba itu emang jelas red card sih. Tackle 2 kaki. Nah, untungnya si Keita tuh kakinya kan nggak ke tanah ya. Jadi agak masih lompat gitu kan. Kalau nggak bisa cederanya lebih parah kayaknya. Mana kita Tapi gampang cedera gitu. nah itu dia. Udah lagi on form kan. Ya, tiba-tiba di tackle gitu. Aduh, bawa lagi dah ke ambulans. Tapi semoga aja kita bisa cepat pulih lagi. Amin. Pade? Pade udah bisa bergabung lagi? Waduh, kayaknya Pade kendala jaringan nih. Jaringan kayaknya. Apa kita lanjut aja? Ji, di pos kedua dari Aurat Kuda satu pas satu. Kalau di IPL dan ada VAR, gol Taki pasti dianulir karena sebelumnya neck offside. Oh, ini kan match malam ya. Match malam itu yang golin Taki sama Origi. Oh iya. Tapi alhamdulillah semesta mendukung. Gol Origi pun gokil, tendangan kalajengking yang nyantai banget gitu. Cocok banget sama karakter dia yang males-malesan. Bicara Origi nih. Sebenarnya dia masih pantas nggak sih ada di sini? Sebenarnya menurutku Origi itu udah kayak jimat ya. Kadang nggak dimainin, bawa hoki. Kalau dimainin tuh kadang-kadang ada aja gol yang aneh gitu, yang bisa penentu kemenangan. Betul. Tapi untuk cadangan sebenarnya masih boleh sih dikit. Kalau menurutku ya, gitu. Tapi dari nih pilih Origi Ya. apa Taki sebenarnya? Kalau dari gaya main yang cocok untuk klub sih kayaknya Taki ya, karena Taki tuh masih mau pressing gitu, nggak kayak Origi kan. Origi kayaknya susah banget untuk pressing, lebih ya dia lebih menunggu di depan kan mainnya gitu. Ya, tapi ya namanya striker gitu. Masa striker harus gimana gitu. Oke, Pak. Kayak Pak Ade udah Ya udah join lagi nih kayaknya. join lagi nih kayaknya. Bentar. Halo Pak Ade. Aman? Halo, terputus. Iya, Bentar. terputus tadi. Oke, nggak apa-apa Pak Ade. Oh gitu. Oke. Ya. Pak Ade, kita tadi lagi ngomongin Origi. Ya. Kalau menurut Pak De, Origi itu masih pantas nggak sih ada di skuad Liverpool sekarang? Oh gitu. Ya gimana ya, kalau harus reguler ya nggak pantas ya, kalau harus main reguler ya. Tapi ya Origi itu kan juga gol-golnya tuh ya memang aneh gitu ya, aneh gitu. Mungkin ya, justru kayaknya malah bolanya yang mencari Origi gitu. Ya. Jadi kalau disuruh regular saya kira udah nggak anu ya. Dari akademi pun nggak ada striker yang menjanjikan ya istilahnya. Dari akademi itu yang muncul biasanya wingback, center back, midfield lah mungkin. Tapi winger dan paling banyak seringnya winger. Sedangkan striker tuh jarang banget ada yang bisa step up ke skuad utama. Dari Brewster atau siapa lagi, sampai itu belum ada lagi kan. Kemana ada Gletser juga udah nggak ada gitu. Ji, gimana tanggapannya Ji? Kayaknya kalau striker emang sulit ya kalau dari akademi. Mungkin kita harus nyari talent dari luar Inggris mungkin ya menurutku. Kayak dari Dortmund itu mungkin bagus-bagus. Atau dari Sporting juga bagus menurutku ya. Sepertinya kalau striker itu emang kurang sih kalau dari akademi. Iya, betul. Oke deh. Ini karena Pak Ade juga sepertinya kendala jaringan. Begitu kita sudahi aja ya
Tapi sebelum sudah ini gue mau nanya nih untuk lawan Brighton, kira-kira kita bisa menang berapa gol nih? Sombong banget ya, kayak pasti menang aja. Gimana Ci? Apa mungkin kita bisa 3 gol lagi, dan apakah Salah bakal nyekor lagi? Kayaknya sih bisa lebih dari 2 gol ya. Amin. Mungkin Salah bisa lah ngegolin untuk memperpanjang rekornya, kan udah 10 match ya kalau nggak salah. Ya, 10 match beruntun. Jebolan itu. Ya, betul. Bisa lah 2-0 kalau menurutku. Wis, lawan Atletico? Atletico main di home. Ya, 1-0 aja udah cukup sih sebenarnya. Tapi berharap bisa lebih dari 3 sih. Tapi Adrian main gimana nih? Oh, Adrian ya? Waduh. Gagal clean sheet dong kalau gitu. Oke deh. Oke, thank you Ji. Thank you Pak De. Walaupun Pak De udah leave duluan karena jaringan. Oke, teman-teman, makasih lagi Ji. Sekali lagi sampai ketemu kapan-kapan lagi. Terima kasih yang udah menyaksikan. Jangan lupa di-subscribe, jangan lupa like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian. Oke. Gue Faisal, lalu ada Aji. Bye. Yuk.